Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya di kitab Taqrirah As-Sadidah. Kita masuk kepada sunnah-sunnahnya wudu. Sunanul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i katsiratan. Sunnah-sunnah wudu itu banyak sekali. Jadi memang dari sekian dalil, dari sekian wudu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ulama berijtihad meneliti bahwa ternyata Rasulullah SAW banyak sekali melakukan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam wudu. Bahkan ulama menyebutkan sampai 70 kesunahan. Sunan wudu katsiratun, banyak sekali. Awsalaha ba'dhum ila sab'ina. Sekian ulama menyebutkan ada 70 sunnah. Wa minha, di antaranya dan di sini akan disampaikan kesunahan-sunahan wudu ini urutannya sesuai dengan urutan wudu, sesuai tartibnya wudu. Al-awwalu, yang pertama, as-sunan allati qabla ghaslil wajhi, kesunahan-kesunahan yang ada sebelum membasuh muka. Yang pertama adalah talaffuz bi niyyati sunanil wudu, melafalkan niat sunnah wudu. Berarti nawaitu sunnatal wudu'i atau nawaitu an af'ala sunanal wudu'i, itu boleh. Atau nggak usah pakai Arab lah, saya niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudu. Nah, nanti setelah itu berarti kesunahan-kesunahan yang ada sampai akhir wudu itu sudah diniati semua. Jadi nawaitu sunanal wudu, saya niat sunnah-sunnahnya wudu. Fayaqul, sehingga di dalam melafalkannya adalah nawaitu sunanal wudu'i, aku berniat melakukan sunnah-sunnahnya wudu. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, di dalam sunnah-sunnah ketika sebelum membasuh wajah, yang kedua adalah at-tasmiyatu wa ta'awwudhu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan itu misalnya. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi kalau pakai kesunahan yang paling sedikit ya baca bismillah, itu aja udah sunnah. Kalau mau sempurna, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Yang ketiga, as-siwaku, bersiwakan. Nah, jadi sebelum wudu itu disunahkan bersiwakan dulu. Seperti ketika mau ngaji. Nih, tadi saya sudah siwakan ya sebelum mengaktifkan kamera. Wa yusannu an yakuna minal araqi, dan disunahkan dari kayu arak. Meskipun dengan kayu yang lain boleh, atau dengan barang-barang yang kasar, boleh dengan kain atau dengan jari juga boleh. Tapi yang paling disunahkan itu dengan kayu arak. Wa munaddan bil ma'i, dengan dibasahi air. Berarti ini saya harus sedia air di sini nih. Tapi nanti jangan pakai air sisa wudu ya, pakai air yang masih suci mensucikan, belum mustakmal. Wa bil yadi al yumna, di dalam bersiwakan dengan tangan yang kanan. Wa du'a'u indahu, dan membaca doa ketika bersiwakan. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigi-gigiku. Wa syudda bi lisati, dan kuatkanlah gusi-gusiku. Wa tsabbit bihi lahati, dan kuatkanlah lahat itu apa ya, lahat itu? Kalau saya lupa ya.
Lahat itu ini dari Facebook ini, nelponi terus ini. Lahat. Keindahan ya lahat itu ya. Lidah ya. Lidah. Lahun. Karena lahun itu kan bercanda, sendaguro itu ya. Jadi ad-dunya laibun walahun itu kan. Dunia adalah permainan dan sendagurau. Makanya jangan terlalu serius hidup itu ya, karena di Quran aja sudah disebutkan dunia itu cuman permainan dan sendagurau. Jadi banyak percandaan dan ini sendagurau. Ini kalau ada orang telepon dia langsung harus diaktifkan lagi ininya. Nanti kalau ada orang telepon langsung ditolak saja ya. Nah, maaf ini karena aktifkan live TikTok. Jadi ya Allah, putihkanlah gigi-gigiku, kuatkanlah gusiku, dan tetapkanlah lidahku. Artinya apa? Lidahnya itu ketika untuk berbicara dia bicaranya yang baik-baik. Kemudian kalau menyampaikan kebaikan bisa didengar oleh orang lain. Makanya siwak itu kesunahannya sangat besar sekali. Bahkan sampai Rasulullah itu hampir mewajibkannya di setiap sholat. Rasulullah itu hampir mewajibkan siwakan di setiap sholat. Tapi tidak jadi karena beliau kasihan umatnya, nanti kita berat. Karena beliau selalu siwakan tapi tidak memerintahkannya sehingga hukumnya menjadi sunnah. Nah, ini diantaranya faedahnya itu bisa mempertajam pandangan, memperkuat tubuh, kemudian juga lidahnya di dalam berkata-kata jadi kuat, bisa didengarkan oleh orang lain. Itu diantara fadilah dari bersiwakan. Wabarik li fihi, dan berkahilah mulutku. Wa asibni alaihi ya arhamar rahimin, dan jadikanlah amal ibadah yang diberi pahala olehmu dengan bersiwakan tadi ya Allah, wahai zat yang maha pengasih. Yang keempat, ghaslul kaffaini, disunahkan sebelum membasuh wajah membasuh kedua telapak tangan ilal kau'ain, sampai kepada pergelangan tangan. Wa yusannu ghusluhuma ma'an wa yaqulu 'indahu, dan disunahkan membasuhnya secara bersamaan. Tangan kanan kiri dibasuh secara bersamaan, saling membersihkan satu sama lain. Kemudian membaca doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, berikanlah aku laporan atau hasil audit di hari kiamat nanti dengan tangan kanan. Karena nanti
ashabul yamin, orang-orang yang di ACC amalnya oleh Allah, nanti menerima hasil auditnya, hasil laporannya itu dengan tangan kanan. Berarti menjadi orang yang mujur atau orang yang beruntung sehingga masuk surga. Dan kalau menjadi anggota orang yang menerima dengan tangan kiri, itu menjadi orang yang celaka. Dan berkahilah. Wa'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku berlindung padamu dari celaka atau ya celaka, tidak beruntung, dari orang yang celaka dan orang yang terjatuh atau orang yang hancur, halakah itu. Yang kelima, al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur dan istinsyaq itu menyedot air ke hidung. Jadi disunahkan tuh bersamaan ya, dan disunahkan pakai tangan kanan. Jadi tangan kanan saja, satu tangan begini, kemudian airnya masukin ke mulut sambil ke hidung, sedot ke hidung juga. Itu sunan yang kelima. Ta'riful madmadah. Apa itu madmadah? Apa itu berkumur? Ya idkhalul ma'i ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut. Wa takunu bil yadi al yumna, yaitu dengan tangan kanan. Wa yaqulu indaha, dan ketika memasukkan air ini sambil berdoa. Sambil berdoa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, berikanlah pertolongan padaku untuk selalu membaca kitabmu dan banyak berzikir kepadamu. Wasabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Dan kuatkanlah atau pastikan aku selalu mengucapkan ucapan yang pasti, ucapan yang kuat. Apa itu ucapan yang pasti dan kuat? Yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ta'riful istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Wa huwa idkhalul ma'i ilal anfi, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Wa yakunu bil yadi al yumna, yaitu dengan tangan kanan juga. Nah, berarti ini setelah baca doa tadi kemudian baca Allahumma, wa yaqulu indahu Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah padaku harumnya bau surga dan engkau ridho kepadaku. Jadi kenikmatan tertinggi itu diridhoi oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah beres semuanya. Apapun sudah beres kalau Allah sudah ridho. Itu ya. Makanya kenikmatan tertinggi di surga itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, al-mubalaghatu fihima li ghairi shaim. Memaksimalkan, yang keenam ini memaksimalkan di dalam berkumur-kumur dan menyedot air ke hidung. Jadi menyedot air ini semakin banyak dan semakin tinggi semakin sunnah ya. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa, kalau berpuasa malah makruh. Kalau sampai masuk malah jadi haram alias membatalkan puasa. Tapi kalau nggak masuk makruh. Wa fil madhi bi an yablughal ma'u ila aqsal hanaqi wa wajhayil asnan wal lithas. Nah, jadi sampai ke sini ya menyedot airnya, kemudian berkumur-kumurnya tuh sampai seluruh celah-celah yang ada di dalam mulut itu terkena kumur-kumur itu semua. Wa fil istinsyaqi an yus'idal ma'a bin nafasi ilal khaysum. Dan di dalam istinsyak itu menyedot air tuh sampai khaysum di sini nih, sampai ke sini. Jadi kayak rada biasanya rada geli atau perih itu rasanya, rada perih kayak gitu lah. Itu sunnah. Jadi terus yang ketujuh, al-istinsar.
Istinsar itu bahasa Jawanya ya sisi, kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu itu. Sisi itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi, nah itu sunnah. Apa itu bahasa Indonesianya? Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Ini yang di TikTok barangkali ada yang tahu sisi bahasa Indonesianya apa coba? Kalau bahasa Jawanya tuh sisi kayak gini. Itu namanya sisi. Ini dari messenger telepon terus ini, kayaknya dia nggak dipanggil ikut ngaji, jadi dia pengen ikut ngaji. Ini orang India, ada orang orang Mesir ini pengen ngaji. Padahal kan kalau ikut ngaji dia bahasanya kan nggak paham bahasa Indonesia ini. Terus yang ke nah kalau istinsar ini disunahkannya pakai tangan kiri ya, pakai tangan kiri. Jadi setelah tadi kumur-kumur sama ini dimasukin istinsyak tadi, terus airnya sudah keluar, setelah itu disunahkan itu disemprot, kalau ada kotorannya ya dibasuh lagi, itu baru kemudian berwudu. Nah, kemudian membaca doa ya dengan tangan kiri, kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bau-bau neraka dan rumah yang buruk atau tempat tinggal yang buruk gitu ya. Tempat tinggal yang buruk atau tempat kembali yang buruk. Tempat tinggal yang buruk, seburuk-buruknya tempat tinggal itu apa? Neraka. Yang ke-8, at-taslitsu fima madha, meniga-kalikan semua tadi itu sunnah. Akhirnya gagal ini di dalam live karena nelpon terus ini orang. Kalau ada operator ya silahkan diaktifin terus. Tadi soalnya ada beberapa yang ikut ngaji tadi itu. Ada yang nge-gift juga tadi, kasihan. Sekarang kesunahan bagian kedua, as-sunanul lati fi asna'i ghaslil wajhi, kesunahan yang ada di dalam membasuh muka. Jadi ketika kita membasuh muka dalam wudu ada kesunahan-kesunahannya. Ada 10 kesunahan di dalam membasuh muka. Ya. Yang pertama at-talaffudzu bin niyah. Melafalkan niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala, itu sunnah hukumnya, melafalkan. Kalau niatnya wajib, niatnya itu di dalam hati, ketika membasuh wajah itu niat. Sambil melafatkan berarti tambah kesunahan, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala, itu sunnah melafalkannya. Wa yaqulu indahu, dan ketika membasuh muka membaca doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma tusawwidu wujuha a'daik. Insyaallah nanti saya akan menuliskan doa-doa ini. Insyaallah saya tempelkan di tempat wudhu saya di situ, di tempat cuci piring nanti di sebelah itu tembok insyaallah ditempel. Jadi setidaknya sunnah-sunnah Rasul ini usahakan dilakukan ya. Dilakukan, kalaupun tidak bisa sering, atau paling tidak tuh seumur hidup sekali lah. Jangan sampai nggak pernah ada ilmu dikasih sama Rasul, sama Allah dikasih ilmu begini kok tidak dipraktekkan, itu sama saja kita tidak menghormati. Nah, dan juga Rasul menganjurkan begitu, kenapa? Karena kita ini tidak tahu mana yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah, yang menghantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah. Itu dengan kesunahan-kesunahan yang kecil-kecil kadang itu yang bahkan menjadikan kita dapat ridho Allah. Makanya secara random kita usahakan melakukan sunnah-sunnah yang ada di Rasulullah. Lebih disunahkan lagi
bahkan bisa menjadi wajib kesunahan itu bagi orang yang tidak percaya kehebatan sunnah itu malah sangat disunahkan. Semakin Anda ragu dengan kesunahan itu, semakin Anda disunahkan. Ya, misalnya ada orang, saya mah kalau siwakan males bau gitu misalnya. Nah itu malah lebih sunnah gitu. Saya kalau masa sih wudhu pakai sisi, pakai benerin hidung, pakai ini ngusap-ngusap mata, apa sih manfaatnya? Itu semakin sunnah. Jadi bagi orang yang ragu, maka kesunahannya semakin tinggi. Doanya itu tadi, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, putihkanlah wajahku binurika yauma tubayyidu wujuha auliyaik. Cerahkanlah wajahku di hari engkau mencerahkan wajah-wajahnya para kekasihmu. Jadi nanti di arah mahsyar ketika orang baru bangkit dari kuburan, itu orang digiring di sebuah lapangan yang sangat lebar sekali karena menampung kalau enggak berpuluh-puluh ya beratus-ratus miliar manusia, karena dari generasi pertama Nabi Adam sampai kiamat semuanya dibangkitkan kemudian digiring di sebuah lapangan yang sangat luas. Nah nanti para kekasih Allah ini wajahnya bercahaya. Jadi ada semacam indikator yang begitu nampak sekali dari wajah-wajah kekasih Allah. Nah, terutama orang-orang yang wudhunya ini sempurna. Jadi orang-orang yang wudhunya sempurna itu nanti di hari itu tuh wajahnya mencorong. Sehingga Rasulullah SAW akan sangat mudah mengidentifikasi. Oh itu yang mencorong sini, oh itu yang mencorong sini gitu. Karena nanti semuanya itu akan bingung, akan dahsyat sekali. Mungkin kita tidak bisa menggambarkan kalau tidak mengalami ya. Dan ada sebuah gambaran arah-arah mahsyar, dan itu sama sekali tidak mungkin sama ya. Tapi pernah kejadian, saya itu ngobrol langsung sama tetangganya orang itu. Jadi waktu itu tuh beliau kebetulan lurah suatu desa. Jadi beliau tuh lurah, kemudian mohon maaf sedang buang air besar di dalam WC, posisi sarung ada di gantungan baju. Jadi benar-benar beliau ini hanya memakai baju atasnya saja. Kalau nggak salah pakai kaos itu. Jadi kaos itu kan tidak menutupi sampai ke bawah ya. Kaos itu kan ya sekitar nyampe pusar lah. Jadi kira-kira burungnya itu ya masih nampak begitu jelas gitu. Nah terjadi gempa bumi yang luar biasa di Bantul waktu itu. Ada satu desa tuh yang gempa buminya tuh sampai kayak tepung terigu di atas nampan kemudian digini-ginikan. Jadi yang namanya rumah, pohon itu rata dengan tanah kayak gitulah, kayak digetarin begini. Remuk sampai rata dengan tanah. Ada satu desa yang sampai seperti itulah. Nah Pak Lurah ini ceritanya, apa ini? Wah kiamat itu. Beliau itu udah nggak mikir cebok, nggak pikir nyari sarung, langsung keluar, lari bersama orang-orang sekampung itu, lari sampai ke dataran yang agak tinggi. Ada yang azan, ada yang teriak, ada yang ya Allah, biasa kan. Jadi kasih sayang Allah tuh memang dengan cobaan ya. Orang tuh kalau dicoba, dipresur, diberi tekanan, itu biasanya orang akan mengakui adanya Allah. Karena mentok semua, logika sudah nggak nyanda, pikiran nggak nyanda, akhirnya kan yang dia tahu ada di benaknya tuh hanya Tuhan sekarang yang bisa nolong saya lah. Biasanya orang begitu, makanya kalau terkena musibah kebanyakan orang tuh jadi banyak zikir kepada Allah. Nah itu diantara kasih sayang Allah tuh memberikan musibah. Nah orang teriak-teriak, tegangnya luar biasa. Begitu sudah terkumpul dalam satu titik orang sebanyak itu, kemudian gempanya sudah reda. Nah begitu sudah reda, ibu-ibu nih mulai pada sambil cengengesan, sambil ngacung-ngacung, Pak Lurah, itunya kelihatan nih. Ya Allah, malu sekali. Jadi orang dalam keadaan tegang itu memang tidak masuk akal. Nah waktu itu kita baru tahu, ternyata
sunah-sunah wudhu itu hari ini manfaatnya luar biasa. Gitu. Kalau sekarang mungkin kita belum bisa membayangkan. Nah, itu nanti orang yang wudhunya itu maksimal, nanti wajahnya mencorong. Sehingga identifikasi dari Rasulullah itu mudah. Itu kan tegang semua, bahkan jangankan kita orang biasa. Nabi yang selain Nabi Muhammad, itu tegang semua. Sampai setiap umatnya datang, mulai dari Nabi Adam, waduh saya nggak bisa ngasih syafaat. Ke Nabi berikutnya saya tidak bisa, sampai akhirnya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat di hari tersebut. Itu doanya. Kemudian setelah Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaik, ya Allah cerahkanlah wajahku di hari di mana kekasih-kekasihmu wajahnya dicerahkan. Wala tusawwid wajhi bidzulmatika yauma tusawwidu wujuha a'daik, dan janganlah engkau gelapkan wajahku di hari para orang-orang zalim itu digelapkan wajahnya olehmu. Karena di hari itu kebetulan orang-orang yang amalnya jelek di hari pembangkitan itu mereka wajahnya tuh serem-serem, gelap, serem, susah, manyun. Pokoknya wajahnya tuh nggak enak dipandang. Dan bahkan dalam riwayat beberapa orang itu ditampilkan fisiknya tuh seperti kelakuannya ketika masih hidup di dunia. Semoga Allah menolong kita dari semua itu. Yang kedua, an yabda'a bil wajhi min a'lahu. Ketika membasuh wajah itu disunahkan dari yang paling atas. Jadi pertama ngambil air pakai tangan, sentuh yang paling atas ini, set, baru ke bawah. Sunahnya begitu. Kemudian yang ketiga, an ya'khudha al-ma'a biyadihi jami'an. Dan disunahkan mau ngambil airnya itu pakai tangan, ya. Tangan di dalam basuh. Karena nggak pakai tangan boleh kalau mazhab Syafi'i. Jadi wajah kita ditaruh di keran begini saja, ditempel saja itu boleh. Nah, pakai tangan itu sunnah. Nah, sunnahnya pakai tangan begini, sunnah. Yang keempat, ta'ahudul maq. Wa huwa taraful 'aini alladhi yalil anfa wa yata'ahaduhu bis-sabbabah. Membersihkan ini mata bagian yang dekat ke hidung. Ini diusap-usap ini. Diusap-usap ketika basuh muka. Dibersihin nih kotoran yang di sini. Kemudian yang kelima, ta'ahudul lihaz. Membersihkan ujung bagian sini. Ujung mata yang samping. Wa taraful akhir wa 'aini wa yatahu kadzalika bis-sababah. Dengan jari telunjuk ya, bersihinnya jangan. Yang keenam, mashul udhunain. Disunahkan mengusap dua telinga. Jadi sambil basuh muka, sambil ngusap telinga, ini sunnah. Basuh muka, ngusap telinga, ini sunnah. Sekalian telinga, itu sunnah. Khususnya ulama yang yaqul innal udhunaini minal wajhi. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa telinga termasuk wajah. Terus yang ketujuh, italatul ghurrah. Wa hiya ghaslu ma zata ala haddil wajhi min syamil awanibi. Memanjangkan hurrah. Memanjangkan hurrah itu apa? Melebihkan basuhan wajah. Jadi misalnya wajah kan batasnya ini, dari pertama tumbuh rambut sampai ujung ini, leher sini. Terus dari sini yang ada tulang ini sampai ke sini. Nah, italatul ghurrah, dan ini kesunahan yang luar biasa italatul ghurrah itu, yang nanti bikin wajahnya mencorong di asar itu dengan melebihkannya. Jadi ini batasnya sini dilebihkan sampai sini. Jadi surat sampai lebih semua, sini sampai lebih sini. Jadi ini dulu kan, terus dilebihkan ke sini. Wah, itu. Pokoknya dilebihkan, lebih dari batas, itu namanya italatul ghurrah. Kemudian yang kedelapan, ad-dalku, menggosok. Nah, jadi menggosok wajah itu sunnah, karena tanpa digosok juga sah. Wa imradul yadi 'alal 'udwi, yaitu tangan diusap-usapkan, dijalan-jalankan ke ini. At-takhlil nomor 9, at-takhlilul lihyah al-kathifah wal 'aridainil kathifatain. Menyela-nyela
jenggot, kumis di sela-sela. Jadi saya terus di sela-sela. Sela-sela ini di sela-sela begini. Itu sunnah. Ya. Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfali bi ghurfatin mustaqillah. Ya, jadi setelah basuh muka, ambil air lagi kemudian di kesinian. Jadi tambahan ya. Bukan yang tadi terus begini enggak, ambil air lagi terus buat kesini sama sini. Ini sunnah. At-tatslitsu. Sekarang yang ke-10, at-tatslitsu fi ma madha, menigakalikan semua yang disebutkan tadi, itu sunnah. Sekarang ats-tsalitsu, bagian ketiga, as-sunnah allati fi atsna'i ghusl yadain. Yang ketiga adalah kesunahan-kesunahan yang ada ketika membasuh kedua tangan. Wallahu a'lam. Bersambung ya, karena ini terlalu banyak, ada 70 sunnah.